Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Agus Salim. Teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada, semoga perjuangan teman-teman membuahkan hasil yang memuaskan. Tentunya lulus dalam tes CPNS dan P3K tahun 2021. Video kali ini saya akan membagikan trik ataupun tips dalam menjawab soal pilihan ganda, terutama di menit-menit terakhir pada tes CPNS ataupun P3K, agar semua jawaban teman-teman bisa benar. Bercermin dari pengalaman banyak orang yang telah mengikuti tes CPNS, mereka hanya menjawab sembarangan soal pertanyaan pada menit-menit terakhir, dan akhirnya hasil dari tes mereka itu kurang memuaskan, atau dengan kata lain mereka tidak lulus. Mereka tidak menyadari bahwa ada hal atau cara yang masih bisa kita lakukan pada menit-menit terakhir tes CPNS ataupun P3K. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita lakukan adalah menjawab pertanyaan dengan cara mencari dan mencoret pilihan yang dianggap salah. Karena kenapa? Mencari jawaban yang benar dalam soal itu agak sulit. Namun mencari jawaban yang salah pada soal atau pertanyaan itu sedikit lebih mudah. Yang kedua adalah pilih jawaban yang memiliki banyak kesamaan dengan pilihan lain. Yang ketiga adalah menggunakan kata kunci dari pertanyaan. Karena hampir semua soal ataupun pertanyaan yang muncul pada saat tes itu memiliki kata kunci yang mengarahkan kita untuk memilih jawaban yang benar. Baik teman-teman, kita coba akan menguji cara yang pertama, yaitu mencari dan mencoret jawaban yang dianggap salah. Di sini ada pertanyaan, semua karyawan mendapat gaji, sebagian karyawan mendapat bonus, maka titik-titik. A. Semua karyawan mendapat gaji dan bonus. Sudah pasti pilihan ini salah, karena tidak semua karyawan mendapat bonus, hanya sebagian yang mendapatkan bonus. Kita pindah ke pilihan B. Karyawan yang mendapat gaji selalu mendapat bonus. Pilihan B hampir sama dengan pilihan A, karena tidak semua karyawan yang mendapat gaji selalu mendapat bonus, hanya sebagian karyawan yang mendapat bonus. Kita pindah ke pilihan C, yaitu sebagian karyawan mendapat gaji dan bonus. Karyawan yang mendapat bonus sudah pasti mendapatkan gaji, berarti kemungkinan pilihannya yang mendekati benar adalah C. Kita coba teruskan pindah ke pilihan D. Karyawan yang mendapat gaji tidak mendapatkan bonus. Ini sudah pasti salah, karena ada beberapa karyawan yang mendapatkan bonus. Kita pindah ke pilihan E. Karyawan tidak mendapat gaji dan bonus. Ini sudah pasti juga salah, karena karyawan itu mendapat gaji dan sebagian karyawan mendapat bonus. Berarti jawaban yang kemungkinan benar adalah C. Selanjutnya kita coba akan menguji cara yang kedua, yaitu pilih jawaban yang memiliki banyak kesamaan dengan pilihan yang lain. Di sini ada 3 jawaban yang memiliki kesamaan, A, B, dan D. Coba kita baca pertanyaannya. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena alasan sakit. Pernyataan kedua, Arif pergi ke rumah sakit jadi titik-titik. Kita lihat jawaban A, hari ini Arif sakit. Jawaban ini sudah pasti salah, karena jawaban ini sudah memastikan keadaan Arif dalam keadaan sakit. Nah, sedangkan pernyataan pertama pada soal, tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena alasan sakit. Di sini sudah memastikan Arif sakit, berarti ini sudah pasti salah. Yang
Kita pindah ke jawaban B, yaitu hari ini Arif tidak sakit. Jawaban ini hampir sama dengan pilihan A, yaitu memastikan keadaan Arif dalam keadaan tidak sakit. Di sini bertentangan dengan pernyataan kedua, Arif pergi ke rumah sakit. Jika Arif pergi ke rumah sakit, maka kemungkinan besar dia akan berobat karena sakit. Hari ini Arif tidak sakit. Ini sudah memastikan Arif tidak sakit, maka bertentangan dengan pernyataan kedua, yaitu Arif pergi ke rumah sakit. Bisa saja Arif pergi ke rumah sakit karena untuk berobat. Jadi yang kemungkinan benar adalah hari ini Arif belum tentu sakit. Belum tentu sakit, bisa ia sakit, bisa juga tidak sakit. Baik, kita coba pilih pilihan D. Hari ini Arif belum tentu sakit. Selanjutnya kita pindah pada cara yang ketiga, yaitu menggunakan kata kunci dari pertanyaan atau dari soal. Di sini ada pengurus soal, yaitu pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD, maka titik-titik. Kita akan menggunakan kata kunci yaitu pengurus HRD, berjiwa sosial, dan karyawan. Kata kuncinya itu pengurus HRD, berjiwa sosial, karyawan. Di sini permintaannya, sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD. Jadi kemungkinan besar jawaban adalah, coba kita lihat satu persatu. Pengurus bagian HRD itu berjiwa sosial. Ini sudah ada dalam soal. Berarti ini bukan jawaban yang benar. Semua orang yang pernah menjadi pengurus bagian HRD adalah karyawan. Ini tidak mewakili dari kata kunci berjiwa sosial. Berarti ini salah. Kita coba lihat bagian C. Sebagian karyawan ingin menjadi pengurus bagian HRD. Ini juga tidak mewakili dari kata kunci, salah satu kata kunci yaitu berjiwa sosial. Semua pengurus bagian HRD berjiwa sosial. Ini sudah ada dalam pernyataan, yaitu pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Dan pilihan terakhir yaitu E, sebagian karyawan harus berjiwa sosial. Ini mewakili dari permintaan soal atau pertanyaan. Sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD. Berarti sebagian karyawan berjiwa sosial. Kemungkinan ini kita simpan. Mari coba kita cek dari hasil uji coba cara memilih jawaban pada pilihan ganda, khususnya pada menit-menit terakhir tes CPNS ataupun P3K. Coba kita periksa. Kita coba perhatikan pada tes TIU, di sana ada 15 poin, berarti ketiga-tiganya semuanya benar. Baik, itulah 3 cara memilih jawaban pada menit-menit terakhir di tes CPNS ataupun P3K. Semoga teman-teman bisa lulus dalam tes CPNS ataupun P3K tahun 2021.